Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatiza Haidedeni dari Prodi Analis Kesehatan kelas A akan melakukan penyuluhan terhadap teman-teman semua tentang penyakit ginjal kronis. Nah, jadi di sini saya sudah ada poster. Jadi di sini poster tentang ginjal kronis ya. Nah, sebelum saya memasuki apa itu penyakit ginjal kronis, teman-teman tahu nggak sih apa itu ginjal? Nah, baik, akan saya jelaskan saja ya. Jadi, ginjal itu merupakan organ yang berada di bagian tulang rusuk belakang tubuh manusia. Nah, walaupun ukurannya hanya sekepalan tangan manusia saja, tetapi dia itu lumayan penting dan wajib untuk dijaga di tubuh manusia. Nah, ciri-ciri ginjal itu, dia itu merupakan organ dalam manusia yang paling besar, dan juga di dalam satu buah ginjal itu terdapat sekitar 1 juta nefron, dan di dalam nefron itu terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Nah, ginjal merupakan sepasang organ penting yang memiliki tugas utama untuk menyaring dan membuang limbah serta racun melalui urin. Masing-masing dari bagian ginjal itu dia memiliki tugasnya masing-masing. Tetapi setiap bagian ginjal tersebut bekerjanya secara berkesinambungan dan saling berhubungan dan saling mendukung juga satu sama lain. Nah, jadi gitu ya pengertian ginjal itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa itu penyakit ginjal kronis? Nah, jadi penyakit ginjal kronis itu adalah gangguan fungsi atau struktur ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, teman-teman sekalian, pada kondisi ini, ginjal itu tidak dapat menyaring kotoran dengan baik, tidak mampu mengendalikan kadar air di dalam tubuh dengan baik, dan tidak mampu mengatur kadar garam serta kalsium di dalam darah dengan baik. Ginjal kronis ini menyebabkan penumpukan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Ginjal kronis ini juga dapat berakibat sangat fatal dan berlangsung sangat lama. Nah, bahkan juga penyakit ini tidak langsung menunjukkan gejala hingga kondisi ginjal semakin parah. Nah, jadi teman-teman sekalian, biasanya orang yang mengidap penyakit ginjal kronis itu, gejalanya itu tidak langsung muncul. Tetapi gejalanya itu baru muncul sekian lama kemudian setelah pasien itu udah lama mengidap penyakit ginjal kronis. Nah, jadi sampai di sini teman-teman paham kan apa itu penyakit ginjal kronis? Jika sudah paham, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua ya. Jadi poin yang kedua di sini penyebab ginjal kronis. Nah, jadi penyakit ginjal kronis itu penyebab-penyebabnya di sini sudah ada beberapa saya cantumkan, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari ginjal kronis dulu. Jadi penyebab faktor resiko ginjal kronis itu apa sih? Jadi faktor resiko itu merupakan hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lebih berisiko terhadap penyakit tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penyakit hipertensi ini pasti teman-teman sekalian udah pada familiar kan, udah pada tahu atau sering dengar. Nah, jadi mulai sekarang penyakit hipertensi nggak boleh dianggap main-main atau dianggap biasa nih, karena dia itu dampaknya cukup berbahaya untuk tubuh kita. Kenapa sih seseorang yang mengalami hipertensi itu beresiko terkena penyakit ginjal kronis? Nah, karena hipertensi atau tekanan darah tinggi ini membuat bertambahnya tekanan pada pembuluh darah kecil di ginjal, yang kemudian menghambat fungsi ginjal bekerja secara normal, dan itu akan berpengaruh terhadap sistem kerjanya bagian-bagian pada ginjal tadi. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada diabetes. Nah, kenapa orang yang diabetes itu lebih beresiko? Karena kadar gula yang tinggi dapat merusak penyaringan di dalam ginjal. Nah, selanjutnya itu ada pertambahan usia. Nah, kenapa pertambahan usia itu menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis? Karena kejadian ginjal kronis akan meningkat seiring meningkatnya umur.
Nah, menurut National Kidney Foundation 2009 menyatakan bahwa umur lebih dari 50 tahun merupakan faktor terjadinya ginjal kronis, dan seseorang yang di atas 50 tahun itu 35% lebih berisiko mengalami penyakit ginjal kronis. Nah, selanjutnya itu ada diabetes. Kenapa? Karena maksud saya selanjutnya itu ada obesitas. Tadi diabetes sudah ya. Selanjutnya itu ada obesitas. Nah, kenapa? Karena teman-teman, ginjal itu akan bekerja secara keras atau lebih keras lagi menyaring atau memfiltrasi darah. Jadi menyaring itu memfiltrasi ya. Nah, dia itu akan lebih keras dalam menyaring darah, lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang terus meningkat. Nah, kejadian memfiltrasi darah yang berlebihan tadi itu dinamakan dengan hiperfiltrasi. Nah, selanjutnya ada prematur. Nah, kenapa? Karena dari penelitian atau jurnal yang pernah saya baca teman-teman, bayi atau manusia yang lahir di bawah 37 minggu itu konsekuensi ginjal yang dialami akibat prematur itu adalah kurangnya jumlah nefron di dalam ginjal dan kurangnya ukuran ginjal. Jadi biasanya kebanyakan orang yang lahir prematur itu jumlah nefron dan ukuran ginjalnya itu kurang dari jumlah normal. Nah, di pengertian ginjal tadi kan ketika awal saya sudah menjelaskan bahwa jumlah nefron dalam satu buah ginjal itu kan 1 juta. Nah, jadi biasanya orang lahirnya prematur itu akan kurang dari 1 juta. Nah, selanjutnya di sini ada meminum obat sembarangan. Nah, kenapa? Karena penggunaan jenis obat-obatan sembarangan itu akan berpengaruh besar terhadap ginjal. Di pengertian ginjal tadi sudah saya sampaikan bahwa ginjal itu fungsinya untuk menyaring kotoran dalam tubuh dan racun serta garam dalam darah. Nah, jadi jika kita salah-salah mengkonsumsi makanan atau minuman atau obat-obatan, itu akan otomatis berpengaruh sekali di ginjal. Ya, jadi selesai ya. Itu ada beberapa sudah yang saya jelaskan faktor penyebab atau faktor risiko dari ginjal kronis tadi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke poin yang ketiga. Di sini ya, poin yang ketiganya yaitu tanda dan gejala yang diberikan oleh orang penyakit ginjal kronis. Nah, yang pertama itu hipertensi. Nah, jadi teman-teman sekalian, orang yang mengalami ginjal kronis itu biasanya dia sering mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, yang kedua di sini ada perubahan frekuensi BAK atau buang air kecil ya teman-teman. Nah, jadi orang yang mengalami ginjal kronis itu jumlah atau frekuensi dalam buang air kecilnya itu dia akan berkurang. Karena kan fungsi ginjal dalam menyaring kotoran atau menyaring air itu akan bermasalah, tidak dapat berlangsung secara baik. Nah, makanya itu dia berpengaruh terhadap BAK-nya. Nah, yang ketiga di sini ya teman-teman, ada darah dalam urin. Nah, selanjutnya yang keempat ada mengalami lemah dan sulit tidur. Nah, jadi orang yang mengalami penyakit ginjal itu teman-teman, dia itu akan sering mengalami lemah, letih, dan lesu atau sulit tidur juga. Nah, biasanya dia itu ngerasa kayak dia itu capek banget, padahal dia nggak ngapa-ngapain, biasanya gitu. Terus juga selanjutnya itu yang kelima ada kehilangan nafsu makan. Terus ada keenam sulit berkonsentrasi. Terus yang ketujuh ada sering merasa sakit kepala. Dan yang kedelapan ada gatal di bagian tubuh. Nah, teman-teman, jadi seseorang yang berpenyakit ginjal itu biasanya dia sering mengalami gatal di bagian tubuhnya, atau yang sering itu di bagian lipatan seperti lipatan ketiak, paha, atau di bekas karet pinggang itu. Biasanya di situ gatal-gatal ya, teman-teman. Selanjutnya ada sesak. Terus ada sering mual dan muntah. Dan yang terakhir mengalami bengkak di bagian pergelangan kaki, telapak tangan, mata setelah bangun tidur. Nah, jadi orang yang berpenyakit ginjal itu akibat tadi dia ada penumpukan zat sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, itu akan menyebabkan pembengkakan di area badannya. Karena dalam tugasnya ginjal mengeluarkan sisa metabolisme itu terganggu, maka terjadi penumpukan itu. Nah, penyakit ini menyebabkan penumpukan metabolisme dan menyebabkan pembengkakan dalam tubuh tadi. Nah, jadi biasanya cara mengeceknya teman-teman, kalau teman-teman ada keluarga atau kerabat yang mengalami ginjal kronis, itu cara mengeceknya setelah dia bangun tidur. Biasanya paling mudah itu di kelopak mata sini, dia akan mengalami pembengkakan.
Terus juga di bagian pergelangan kaki itu dipencet saja. Kalau dia ada menyebabkan gelubak gitu, lubak itu berarti dia bengkak, teman-teman. Itu aja cara simpelnya. Nah, poin selanjutnya teman-teman di sini ya. Jadi poin selanjutnya kita akan memasuki 2 cara sederhana untuk mengetes penyakit ginjal kronis atau cara mendeteksinya ya. Nah, jadi penyakit ginjal kronis itu dapat dites dengan 2 cara, yaitu tes darah dan tes urin. Nah, yang pertama itu ada tes urin. Ketika urin seseorang itu, teman-teman, mengandung protein, bisa dipastikan dia mengalami masalah di bagian ginjalnya, teman-teman. Karena protein itu tidak seharusnya dibuang melalui urin, teman-teman. Karena ia adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kondisi di mana protein lolos dan ikut terbuang bersama urin itu disebut dengan albuminuria atau proteinuria, teman-teman. Jadi, kalau ngecek itu di laboratorium itu melalui urin biasanya cara mengecek ginjal itu kebanyakan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tes darah. Nah, tes darah ini untuk mengukur kadar kreatinin dalam darah. Jika kreatinin seseorang itu di bawah normal atau di luar normal, bisa dikatakan dia mengalami penyakit ginjal, teman-teman. Karena kadar kreatinin yang normal pada dewasa laki-laki itu berkisar 0 sampai 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter, dan dewasa perempuan itu 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter. Nah, jika di luar itu berarti bisa dicek lagi nih ginjalnya itu bisa bermasalah. Nah, kreatinin itu adalah zat limbah dalam darah yang diproduksi oleh jaringan otot Anda saat bergerak atau beraktivitas. Nah, jumlah kreatinin dalam darah itu diatur oleh ginjal, teman-teman. Nah, itu alasannya mengapa pemeriksaan kreatinin sering dilakukan sebagai salah satu cara untuk menilai kinerja ginjal atau fungsi ginjal tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kelima di sini, pencegahan. Nah, jadi selanjutnya poin yang kelima itu pencegahan, hal-hal yang harus dilakukan agar tercegah dari penyakit ginjal kronis ini. Nah, yang pertama itu di sini ada rutin berolahraga fisik dan rajin beraktivitas fisik. Nah, kenapa? Itu agar kita tetap fit, tetap bugar. Karena manusia normal itu paling tidak itu sekali olahraga dalam seminggu. Yang kedua itu ada menjaga kadar gula dalam tubuh dengan baik. Kenapa? Agar terhindar dari tadi penyebab faktor risiko ginjal tadi sudah saya sebutkan, ada diabetes. Nah, supaya terhindar dari itu. Terus menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, kenapa? Karena maksud saya terhindar dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya itu ada menjaga berat badan tetap ideal. Nah, kenapa? Supaya terhindar dari obesitas. Yang keempat itu selanjutnya itu ada minum air putih 8-10 gelas per hari. Nah, jadi teman-teman itu sangat penting ya, teman-teman, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap penyaringan dalam ginjal air putih itu. Nah, selanjutnya tidak merokok. Selanjutnya itu ada periksa fungsi ginjal secara berkala. Nah, teman-teman sekalian bisa saja kalau ya teman-teman emang kayak menjaga banget dengan kesehatan gitu, dianjurkan untuk periksa ginjal itu secara berkala. Nah, selanjutnya tidak konsumsi obat sembarangan dalam jangka waktu lama tanpa anjuran dokter. Nah, itu sangat bahaya ya. Kita tuh harus minum obat itu kalau dalam jangka waktu lama itu harus dengan sesuai prosedur dokter gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir ya, teman-teman, tips dan hal yang harus diperhatikan penderita. Nah, jadi orang-orang yang mengidap penyakit ginjal kronis itu seharusnya kita harus perhatikan ini di mereka ya. Jadi yang pertama itu ada makan dengan porsi kecil tapi sering. Nah, jadi dianjurkan itu makannya itu dalam porsi kecil aja tapi sering. Selanjutnya ada perhatikan makanan kesukaan pasien. Nah, jadi teman-teman orang yang mempunyai penyakit itu kan biasanya nafsu makannya itu akan menurun. Nah, jadi untuk tetap menjaga asupan
kebutuhan dalam tubuhnya, kita itu harus memperhatikan makanan kesukaannya supaya dia lancar makan gitu. Nah, yang terakhir itu batasi banyaknya jumlah cairan yang dikonsumsi. Terus ada masakan lebih baik dimasak dan tidak berkuah. Nah, jadi lebih baik dimasak sendiri di rumah dan tidak berkuah. Contohnya itu seperti ditumis, dikukus, dipanggang, dibakar, atau digoreng. Nah, begitu ya teman-teman. Sekian ya penyuluhan dari saya ini kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini poster saya tadi. Jika ada salah kata atau penyampaian saya, mohon dimaafkan. Semoga penyampaian saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa pesan-pesan saya tadi untuk cara mencegah dan lain-lain itu semoga bisa diamalkan atau dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.